Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Biasagara dari Prodi Ilmu Komunikasi Gatot Subroto dengan nomor induk mahasiswa 122206012. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Nilai Hidup Para Madinah yang berjudul Cak Nur, Islam dan HAM. Nah, Islam memandang manusia sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna di antara jin dan makhluk lainnya. Kenapa? Karena manusia sendiri dikasih keistimewaan sendiri oleh Allah, yaitu harkat dan martabat atau kedudukan. Selain itu, manusia sendiri hakikatnya makhluk yang mempunyai ego dan pikirannya sendiri. Menurut surat At-Tin ayat 4-6 dijelaskan bahwa ketika manusia digoda akan keimanannya, maka dia akan dipandang sebagai makhluk yang serendah-rendahnya makhluk di bumi. Tak kecuali manusia itu sendiri memiliki dan menempuh hidup mengikuti perintah Rasul dan Tuhannya. Selain itu, ada beberapa surat juga menjelaskan Al-Quran tentang kemuliaannya seorang manusia yang begitu hebat. Dalam Al-Quran sendiri menjelaskan setiap umat manusia harus menghargai sesama manusia. Tidak hanya itu, kita juga diajarkan untuk terus berbuat baik kepada manusia, karena dengan memenuhi itu kewajiban diri atau pribadi manusia harus menghormati hak-hak orang lain, dan inilah salah satu makna atau amal soleh yang diberikan manusia. Nah, selain itu HAM juga dijelaskan dalam khutbah wada atau pidato perpisahan Nabi Muhammad pada zaman itu. Dalam pidato tersebut, Nabi menyampaikan pesan tentang kesucian jiwa, harta, dan kehormatan, atau yang disebut dalam bahasa Arabnya itu al-dima wa al-anwal wa al-aroda. Nah, setelah Nabi menyampaikan pidato tersebut, turunlah wahyu terakhir yang menyatakan bahwa umat Nabi Muhammad telah sempurna, karena di khotbah itu juga menegaskan Nabi menyampaikan pidato tersebut, turunlah wahyu terakhir yang menyatakan bahwa agama Muhammad telah sempurna. Yaitu wahyu itu sebuah Al-Quran, sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Karena Quran sendiri adalah salah satu kitab yang paling sempurna di antara tiga kitab tersebut, yaitu Zabur, Taurat, Injil. Kan dalam satu kitab, yaitu kitab Al-Quran yang sekarang udah ada. Nah, disitulah perintah-perintah Nabi perintah-perintah Allah untuk menyuruh kepada umatnya. Situ juga Nabi Muhammad menjelaskan juga bahwa di khotbahnya tersebut juga menjelaskan hak asasi manusia itu merupakan puncak kerasulan Nabi, sekaligus isyarat Nabi akan kembalinya Sang Pencipta. 80 hari kemudian setelah Nabi berpidato, Nabi pun wafat. Di dalam pidato tersebut menjelaskan juga ada kelebihan individu seseorang di mata Tuhan adalah kadar takwanya. Dan Al-Quran pun menjelaskan barang siapa membunuh seorang tanpa itu melakukan kejahatan, pembunuhan atau perusakan di bumi, maka bagaikan ia membunuh seluruh umat manusia. Dan barang siapa orang yang menolong, maka bagaikan ia menolong seluruh umat manusia. Quran surat Al-Maidah. Nah, dalam Quran surat Al-Maidah itu kenapa keluar? Karena di dalam kitab Al-Quran sendiri, dan Allah perintahkan kepada Nabi bahwa kita sebagai umat manusia tidak boleh saling membenci sesama manusia, dan tidak boleh saling membunuh sesama manusia juga. Intinya tidak boleh ada pelanggaran hak apapun. Orang akan kembali pada Allah dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan secara perbuatannya pribadi. Nah, keempat, dan di dalam isi pidato tersebut yaitu Nabi menjelaskan bahwa manusia tidak boleh saling bermusuhan, yang artinya manusia tak boleh
balik ke kondisi sebelum Nabi Muhammad ada. Kenapa? Karena pada saat zaman itu manusia itu sangat hancur karena tidak ada pacuannya gitu. Nah, dalam pidato itu juga Nabi Muhammad menjelaskan tentang bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan makhluk yang sangat dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Karena wanita itu adalah perlambang makhluk yang sangat lemah, dan para pria harus ada hak dan kewajiban timbal balik antara wanita dan pria. Maka dari itu pada saat ikatan pernikahan suami istri merupakan sebuah perjanjian yang berat, karena wanita itu adalah suatu makhluk yang sangat mulia dan makhluk yang sangat diagung-agungkan. Maka dari itu ketika seseorang menikah, maka di situ ada pertanggungjawaban yang harus ada timbal balik antara kedua makhluk tersebut. Begitu. Nah, dari kajian atas tersebut, dari kajiannya menunjukkan bahwa ada kesamaan pokok ajaran semua pandangan manusia, terutama agama, yakni kearifan kemanusiaan universal. Itu karangan Nabi di Khatbah Awada itu ada kesamaan di masa humanisme Eropa gitu.